dipersembahkan oleh Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kini giliran para panelis yang akan menguji kompetensi dari para kandidat. Kali ini kami persilakan panelis pertama, Profesor Dr. Edi Suratman untuk mengajukan pertanyaan. Nanti dijawab dimulai dari pasangan kandidat nomor urut 2. Silakan panelis. Ya, saya akan mengajukan satu pertanyaan untuk semua calon. Kalau saya ditanya, bagaimana perkembangan ekonomi Kalimantan Barat, saya ingin mengatakan bahwa kita tidak bisa mengatakannya jelek. Karena buktinya pendapatan daerah melebihi target RPJMD, pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami kenaikan. Akan tetapi, kalau kita memperbandingkannya dengan pertumbuhan ekonomi nasional, ketemu masalahnya bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat selama 5 tahun terakhir ini cenderung selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal kita tahu bahwa Kalimantan Barat mempunyai potensi sumber daya alam yang luar biasa besar dan kita juga memiliki posisi yang sangat strategis baik terhadap pasar domestik yang besar Jawa dan Sumatera, juga kawasan perbatasan yang sedemikian panjang. Problem utamanya menurut saya adalah infrastruktur. Kita pelabuhan yang tidak layak, jalan-jalan yang kurang bagus, listrik yang kurang. Pertanyaan saya kepada semuanya, kalau Bapak terpilih, apa yang akan dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur? Baik. Ingat, kalau jawabannya menggunakan APBN dan APBD, pasti bukan itu jawabannya karena anggaran nasional terbatas dan anggaran daerah pun sangat terbatas. Baik, terima kasih panelis. Kandidat nomor urut 2, waktu menjawab Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Jadi kami mengajukan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur adalah dengan pola P3, Public Private Partnership. Karena kalau kita berharap dengan APBN, APBD sangat terbatas. Untuk itu yang penting adalah bagaimana kondisi kondusif kita ciptakan di daerah, terutama keamanan. Masih ada yang ingin ditambahkan? Masih ada waktu 1,5 menit lagi? Sudah. Cukup? Ya. Cukup. Baik. Pak panelis? Ya, saya belum begitu jelas tadi konsep PPP, Public Private Partnership. Oke. Bagaimana menjalankannya dalam waktu 5 tahun untuk bisa merealisasikannya menjadi membangun jalan paralel perbatasan, meningkatkan kualitas vertikal ke Badau, ke Aruk, Jagoi Babang dan seterusnya, itu membutuhkan dana yang luar biasa besar. Silakan dijawab. Ya. Semua persoalan ini studi kelayakannya sudah ada. Tinggal bagaimana kita menjualnya kepada partner-partner kita, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada yang ingin ditambahkan? Cukup panelis atau ingin menanggapi lagi? Cukup. Cukup, baik. Terima kasih banyak. Berikutnya pertanyaan yang sama akan dijawab oleh pasangan kandidat nomor urut 3, 2 menit dari sekarang. Kami akan mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak investor di wilayah Asia, barangkali di wilayah Eropa. Ini dapat dilakukan sebab kami telah melakukan kerjasama tersebut sejak kami menjadi bupati di Ketapang. Jadi banyak kerjasama yang kami lakukan untuk membangun jalan-jalan infrastruktur yang ada di wilayah Ketapang dan ini akan kami teruskan untuk wilayah Kalimantan Barat. Baik, wakilnya ingin menambahkan? Baik, kita punya jalan daerah perbatasan 1000 km Kalimantan Barat ini. Dan itu perlu kita buat jalan. Sebenarnya kita tidak perlu repot, kita ajak saja swasta masuk, kita bagikan wilayah-wilayah bersama dengan rakyat, pasti mereka bikin jalan. Ya, tanpa kita membuatkan biaya, mereka pasti bikin jalan. Termasuk juga mereka akan bikin sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Demikian juga. Boleh saya potong? Silakan. Tetapi swasta itu motivasinya mencari keuntungan, sedangkan pemerintah motivasinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apa yang Bapak akan tawarkan kepada swasta supaya mereka mau masuk ke situ? Silakan. Biasanya
kami melakukan MOU, ya, MOU yaitu dengan sistem dikerjakan dulu, baru dibayar kemudian. Jadi bukan masalah yang menyangkut masalah investasi yang berkaitan dengan perkebunan, pertambangan dan sebagainya. Itu pun bisa kita lakukan. Cukup? Ada yang ingin ditambahkan? Dirasa cukup? Baik, terima kasih. Dan langsung kandidat nomor urut 4, 2 menit dari sekarang. Berkenaan dengan infrastruktur yang ditanyakan, saya membagi atas 3 persoalan. Pertama, infrastruktur terutama jalan negara kita yang ada sekarang yang hancur. Saya kira ada persoalan yang kurang beres, antara lain perencanaan yang kurang pas. Umpamanya kita lihat jalan Sosok sampai ke Tayan. Itu adalah jalur internasional. Kok rusak parah? Tapi sebaliknya Tayan Pontianak, jalan negara biasa perannya agak mulus. Nah di sini dalam pengertian salah satu upaya kita memperbaiki citra kita di dunia internasional dan di masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, dalam bentuk jalan negara yang ada, dulunya Kapuas Hulu jalan terjelek, jalan negara. Alhamdulillah sekarang jalan terbaik jalan negara yang ada di sektor timur. Nah, salah satunya kami tempuh adalah kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan pihak-pihak tertentu dari swasta tertentu. Yang kedua, masalah jalan baru. Kami pernah punya pengalaman kerjasama dengan pihak swasta, yaitu membuat jalan dari Kecamatan Semitau mendekati pintu perbatasan sampai ke Pelabuhan Samudra Internasional Tanjung Manis di Malaysia. Dan ini sudah berjalan, insya Allah 2013 ekspor CPO pertama kali, bukan Pontianak daerah pesisir, tapi Kapuas Hulu. Baik, masih ada waktu 10 detik. Yang ketiga, infrastruktur strategis lainnya adalah pelabuhan. Saya sependapat dengan panelis bahwa ini tidak bisa kita mengandalkan APBN. Saya menawarkan konsep BOT. Baik, waktu Anda sudah selesai, mohon maaf. Terima kasih. Silakan untuk pertanyaan yang sama, kandidat nomor urut 1 menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saya sedang sekali dengan pertanyaan itu. Dan itu kami sudah lakukan. Pertama, kita 5 tahun terakhir menjamin keamanan, ketentraman, dan memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat di Kalimantan Barat. Ini pertumbuhan ekonomi kita sudah melebihi RPJMN, Pak. RPJMN 4,6 sampai 5,4. Kita bisa mengejar 5,9. Saya setuju Anda mengatakan infrastruktur termasuk listrik dan pelabuhan. Tapi kita juga melihat apakah itu kewenangan gubernur atau bukan. Karena kita bukan negara bagian Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sedangkan jalan Tayan ini dari Simpang Tayan sampai Sanggau 17 saya launching dibiayai oleh Asian Development Bank atas usaha pemerintah pusat. Tanggal 18 hadirin, silakan dilanjutkan. Tanggal 18 kita launching itu penancapan tiang pertama jembatan Tayan dibiayai oleh pemerintah Cina bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Jadi soal hubungan luar negeri kita harus izin pemerintah pusat. Jadi tidak bisa kita seperti negara-negara bagian. Itulah bedanya otonomi daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia. Mengenai perbatasan, 3 minggu yang lalu kita sudah tanda tangan kontrak jalan paralel. Itu juga bersama dengan pemerintah pusat melalui APBN. Demikian juga dengan pelabuhan, kita lagi cari di mana lokasi yang baik. Mungkin beberapa hari ini Menteri Perhubungan akan melihat di mana titik-titik yang paling cocok. Sehingga diharapkan nanti ekonomi dengan infrastruktur baik, ekonomi juga akan lebih baik daripada sekarang. Masalah listrik, itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Baik, terima kasih. Waktu Anda sudah habis. Kepada panelis, terima kasih atas pertanyaannya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan acara debat kandidat sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Silakan.